أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasad mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk senantiasa menjalani kehidupan dunia ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan yang dibukakan oleh Allah kepada kita hari ini adalah diringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah dengan pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga ibadah yang telah kita lakukan selama ini, yang sedang kita kerjakan sekarang maupun yang akan kita laksanakan nantinya, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kamu karena bekal yang paling utama itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan dua unsur oleh Allah. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Dari kedua unsur inilah manusia bisa melakukan aktivitas harian. Dan yang terpenting dari kedua unsur tersebut adalah unsur rohani, yaitunya qalbunya yang ada di dalam dirinya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, begitu pentingnya kedudukan hati di dalam diri manusia dan dalam pandangan Allah serta sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hati adalah ibaratkan seperti raja. Kalau raja yang memerintahkan, maka rakyat pun harus patuh dan taat terhadap aturan yang telah dibuat oleh raja. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita, di dalam batang tubuh Bani Adam atau manusia, ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, kalau segumpal daging itu dia sehat, maka jasad pun akan sehat dan baik. Tapi kalau yang segumpal itu yang kena, yang rusak, yang busuk, maka jasad pun akan busuk. Ala wahyal qalb, itulah yang dikatakan oleh Nabi dengan sebutan hati. Maka oleh karena itu, di dalam diri kita ada hati. Dan hati yang baik serta hati yang bersinar dalam kehidupan ini adalah hati yang mampu membimbing anggota tubuhnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia ketentuan dan kebaikan hati dikatakan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk orang beriman, tapi sampai ke akhirat kelak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta yang banyak kita tinggalkan di dunia. Tidak bermanfaat anak, melainkan anak yang bermanfaat adalah anak yang senantiasa
ketika kita sudah meninggal, dia senantiasa mendoakan dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bermanfaat ketika itu, kata Allah, adalah orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu seperti apa? Hati yang selamat adalah hati yang dalam kehidupan di dunia ini dia benar-benar menjalankan fungsinya di hadapan Allah dengan taat, dengan patuh, dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang tenang itulah yang harus kita cari, yang harus kita gapai, dan tidak akan mungkin seseorang akan mendapatkan hati yang tenang, hati yang selamat dalam kehidupan ini kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, hati mereka teduh, teguh, tenang dengan keimanan kepada Allah. Ketahuilah hati hanya akan tenang dengan sebab zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, watlub qalbaka fi salasati asya, carilah kedudukan hatimu menjadi hati yang tenang dalam 3 keadaan. Pertama adalah inda sima'il Quran, ketika kita mendengarkan bacaan Quran. Mendengarkan bacaan Quran saja membuat hati kita tenang, tentram, membuat hati kita nyaman, membuat hati kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal surah Al-Anfal Allah katakan, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau ingin iman kita benar-benar iman orang mukmin yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka ketika ayat Allah dibacakan, ketika firman Allah dibacakan, maka hati dan keimanan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, Nabi menyuruh kita agar memperhatikan, agar serius memperhatikan khatib menyampaikan khutbah. Namun bagi sebagian orang ada juga yang sambil main HP, ada juga yang sambil main-main di luar masjid, padahal waktu dan khatib sudah berkhutbah di dalam masjid mereka tidak peduli sama sekali. Maka oleh karena itu hati yang teduh, hati yang beriman, hati yang selalu disinari kalbunya dengan hidayah Allah adalah ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, hati mereka semakin luluh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar hati kita selalu tenang dan tentram dalam kehidupan dan bahkan sampai ke akhirat, Ibnu Qayyim mengatakan, fi majalisi zikri, selalu hadir dalam majelis ilmu. Bukankah orang-orang yang didatangkan ilmu, yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu adalah bagian daripada meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang beriman dan orang-orang yang didatangkan kepada mereka ilmu. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hadir dalam majelis ilmu adalah suatu keharusan bagi kita untuk selalu mencas hati kita, keimanan kita. Karena iman, nilai ibadah tidak akan pernah sempurna di hadapan Allah kalau beribadah tanpa ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka menggali makna dari detail ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang duduk dalam rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah dari ustaz, melainkan nazalat alaihimus sakinah. Allah akan senantiasa turunkan ketentraman, kenyamanan ke dalam hati orang tersebut. Wa wasiyatuhumur rahmah, Allah liputi kehidupannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah rahmat Allah yang paling mahal, Bapak Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Nabi bertanya kepada sahabatnya, kalian tidak masuk surga dengan amalan yang kalian lakukan. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amalan yang saya lakukan. Bukankah Rasulullah dalam sebuah hadis sampai bengkak kakinya melakukan sholat malam? Tapi Nabi mengatakan kita tidak masuk surga dengan amalan yang kita lakukan. Illa ayyataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali kita masuk surga adalah lantaran rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah, maka kita cas hati dan diri kita untuk selalu tunduk di hadapan Allah dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafatzhumul malaikah, keutamaan kita yang hadir di dalam rumah Allah pada kesempatan kali ini adalah di sekitar kita banyak malaikat-malaikat Allah yang mendoakan kita. Apalagi setelah khatib berkhutbah, malaikat menutup pintu catatan nama-nama orang yang hadir di rumah Allah. Khawatir kita ma'asyiral muslimin, kalau kita datang ke masjid, apalagi yang cepat datang ke masjid, jam 10 sudah minta izin sama istrinya untuk pergi ke masjid. Tapi sayang 1000 kali sayang, duduk di luar masjid, habis 10 rukuk di bawah bantang di luar, baru masuk ke dalam masjid. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Jangan sampai tak masuk dalam catatan malaikat nama-nama kita yang sudah meluangkan waktunya ingin datang ke masjid. Maka oleh karena itu ketika kita sudah berangkat dari rumah, masuk ke masjid, duduklah di saf terdepan agar orang di belakang kita tidak melangkahi kita. Karena di antara yang membuat rusak solat Jumat bagi pribadi muslim adalah ketika dia melangkahi kudu orang dan ketika dia tidak mendengarkan atau bermain-main ketika khatib sedang berkhutbah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang luar biasanya bagi kita yang hadir dalam majelis ilmu atau hadir di tempat ini adalah wa zakarallahu fi man indah, nama kita disebutkan di hadapan makhluk penghuni langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim yang ketiga, agar hati kita nyaman dan tentram dan bahkan sampai ke akhirat kelak, maka kita mesti melakukan fi awqatil khalwah, melaksanakan salat malam, bermunajat kepada Allah di malam hari. Nabi ketika sampai di Madinah, apa nasihat Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, aksus salam, ucapkan salam, tebarkan salam. Wa'imut ta'am, beri orang lain makanan, berbagi dengan orang lain. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Wassallu bil laili wan nasu niyam, lakukan salat malam ketika manusia sedang tertidur lelap. 3 yang pertama itu hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Hanya 1 yang hablum minallah, meluangkan waktu kita melaksanakan salat sunnah di malam hari. Orang yang bisa melaksanakan sholat malam itu hanya orang-orang yang mampu melaksanakan sholat wajib. Kenapa demikian? Karena sholat wajibnya dijaga, apalagi sholat sunnahnya tentu dia ingin lebih tingkatkan. Ya taqarrabu ilayya bin nawafil, yang membuat kita dekat dengan Allah adalah ketika melakukan ibadah-ibadah sunnah, termasuk bangun tengah malam. Barangkali ada orang yang menonton bola bangun tengah malam, senja dia tidur. Jam 9 dia tidur, bola jam 1 malam, dia akan mudah bangun. Tapi tak semua orang ketika bangun tengah malam bisa melakukan berwudu, salat setidaknya 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar hati kita dicas, perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunnah. Tak bisa kita salat malam sekali seminggu atau setiap hari, setiap malam setidaknya sekali seminggu untuk belajar, untuk riyadhah, untuk latihan hati kita. Namun kalau sudah terbiasa nanti, insya Allah ketika ada kesempatan bagi kita melakukan kebaikan dan tidak kita lakukan, maka dengan sendirinya hati kita akan sedih, akan kecewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 pesan dan nasihat dari Ibnu Qayyim ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di akhirat kelak kita termasuk orang-orang yang hati
kita ketika di dunia dicas dengan ingat kepada Allah, di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.